Kamu pernah dengar cerita tentang warga yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia saling barter makanan? Atau kapal patroli Indonesia yang menghadang kapal asing di Laut Natuna? Di balik kisah-kisah itu, ada cerita panjang soal strategi Indonesia mengelola perbatasan. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Dan bagaimana pemerintah mengelola konflik tanpa bikin situasi memanas? Yuk, kita bedah bareng. Segmen 1, apa yang kita hadapi di perbatasan? Bayangin deh, Indonesia itu punya lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 99.000 kilometer. Artinya, banyak banget wilayah perbatasan yang harus dijaga. Tapi nggak semua perbatasan ini tenang-tenang aja. Ada laut Natuna yang sering jadi arena sengketa dengan Cina, batas darat di Kalimantan yang bersinggungan langsung dengan Malaysia, hingga konflik kecil-kecil di perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Nah, masalahnya konflik di perbatasan ini nggak cuma soal garis di peta, ini juga soal sumber daya alam, kedaulatan, dan ya kadang-kadang ego negara. Segmen 2, kenapa konflik ini terjadi? Jadi gini, konflik di perbatasan itu biasanya dipicu 3 hal utama. Pertama, soal sumber daya alam. Laut Natuna misalnya, punya cadangan gas alam yang melimpah. Siapa yang nggak pengen dapat untung dari situ kan? Kedua, soal klaim wilayah. Masih ingat kasus Ambalat? Itu contoh nyata gimana batas negara bisa jadi isu panas. Dan yang ketiga, ini yang sering dilupakan, soal budaya. Banyak warga di perbatasan punya hubungan lintas negara yang bikin batas politik jadi terasa. Abu-abu contohnya. Warga di perbatasan Kalimantan kadang lebih sering belanja di Malaysia daripada ke kota besar di Indonesia. Kebayangkan kompleksnya. Segmen 3, strategi Indonesia menghadapi konflik. Sekarang pertanyaannya, gimana sih Indonesia mengelola konflik ini? Nah, ini yang menarik. Indonesia nggak cuma andalkan kekuatan militer. Ada 3 pendekatan utama yang sering dipakai. 1, diplomasi cerdas. Pertama, Indonesia selalu ngotot di meja diplomasi. Contoh paling mencolok adalah kasus Laut Natuna. Lewat jalur ASEAN, Indonesia selalu menegaskan kedaulatan wilayah tanpa bikin eskalasi konflik. Strategi ini bikin posisi Indonesia di mata internasional tetap kuat. 2, pemberdayaan warga lokal. Kedua, pemerintah fokus menguatkan warga perbatasan. Dari membangun pos lintas batas yang modern sampai bikin program ekonomi. Untuk warga, langkah ini bertujuan biar mereka merasa diperhatikan sama negara. Di sini, kearifan lokal juga main peran penting. Misalnya pendekatan adat di Papua sering dipakai buat redam konflik kecil. 3, operasi militer terpadu. Ketiga, kalau situasi udah genting, operasi militer jadi solusi. Tapi ini bukan berarti langsung perang ya. TNI biasanya fokus pada patroli rutin dan operasi non-konfrontasi. Contohnya, operasi di Natuna yang lebih ke arah menjaga kehadiran negara daripada bikin suasana panas. Segmen 4, kisah sukses yang jarang diketahui. Biar lebih menarik, yuk kita bahas beberapa kisah sukses Indonesia di perbatasan yang mungkin belum banyak orang tahu. 1, resolusi Ambalat. Sengketa blok Ambalat dengan Malaysia sempat jadi headline panas di tahun 2000-an. Tapi dengan pendekatan diplomasi yang konsisten, Indonesia berhasil mempertahankan wilayah ini tanpa perlu konflik bersenjata. 2, perjanjian batas dengan Papua Nugini. Di Papua, Indonesia sukses menuntaskan perjanjian batas wilayah dengan Papua Nugini. Prosesnya panjang, tapi hasilnya jelas. Nggak ada lagi konflik besar di daerah itu. 3, Natuna sebagai garda terdepan. Di Laut Natuna, pemerintah nggak cuma kirim kapal patroli. Ada pembangunan besar-besaran buat memastikan daerah ini tetap jadi milik Indonesia. Dari pelabuhan baru sampai pangkalan militer, semuanya dilakukan untuk menguatkan kehadiran negara.
Segmen 5, tantangan ke depan. Tapi, bukan berarti semua masalah selesai. Ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi Indonesia. Pertama, soal anggaran. Mengelola wilayah perbatasan itu mahal banget, apalagi kalau ngomongin daerah terpencil. Kedua, tekanan geopolitik. Misalnya, gimana Indonesia harus menghadapi klaim agresif dari China di Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga, soal kesadaran warga. Banyak orang Indonesia yang masih nggak paham pentingnya menjaga perbatasan. Kalau nggak ada kesadaran nasional, upaya pemerintah jadi setengah jalan kan? Nah, itu dia cerita tentang bagaimana Indonesia mengelola konflik di wilayah perbatasannya. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe. Ya, kita bakal bahas lebih banyak lagi soal geopolitik, strategi militer, dan isu global yang menarik. Jangan lupa juga tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan biar wilayah perbatasan makin aman? Sampai jumpa di video selanjutnya.